Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam kuliah manajemen optik. Hari ini kita pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Nah, yang akan dibahas adalah mengenai kepuasan pelanggan. Kita bagi dua sih kepuasan pelanggan mengenai servis dan produk. Untuk produk nanti kita akan bahas minggu depan ya. Sekarang kita bahas mengenai kepuasan pelanggan secara general dulu. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih, bagaimana teknik melakukan kepuasan pelanggan atau mengukur sebuah kepuasan pelanggan, kita harus tahu dulu dong definisi kepuasan pelanggan. Saya ngambil dari dua ahli, sebenarnya banyak sekali apa sih, Anda bisa googling sendiri mengenai definisi dari kepuasan pelanggan. Tapi kalau saya ambil dari Kotler dan Keller, apa sih yang dimasukkan dengan kepuasan pelanggan? Yang dimaksud dengan definisi kepuasan pelanggan adalah perasaan konsumen, baik berupa kesenangan maupun kekecewaan yang timbul dari membandingkan penampilan produk dihubungkan dengan harapan atas produk tersebut ya. Kemudian menurut Mowen dan Minor, kepuasan pelanggan itu adalah keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Jadi kalau kita simpulkan apa sih yang maksud dengan kepuasan pelanggan adalah hasil perbandingan konsumen yang sesuai setelah membandingkan kinerja dengan harapannya, mau itu jasa, mau itu produk ya. Nah, bagaimana sih cara mengukurnya? Tentunya gap antara harapan dari konsumen dengan kinerja satu produk itu harus kecil gitu ya. Nah, ini yang dinilai aspek-aspek kepuasan pelanggan gitu, aspek-aspek kepuasan dari sebuah konsumen menurut Kotler itu bisa dilihat dari loyalitas terhadap satu produk ya. Nah, kalau misalnya si konsumen itu selalu membeli produk yang sama terus gitu, itu berarti bisa dilihat bahwa pelanggannya puas dengan produk tersebut. Menurut Kotler juga adanya komunikasi yang positif. Jadi ketika konsumen memberikan testimoni yang baik, memberikan review yang baik terhadap produk tersebut, berarti itu sudah tercapai kepuasan pelanggannya gitu ya, karena ada komunikasi yang positif. Kemudian perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli produk lain. Jadi ada juga orang-orang yang membeli produk itu karena dia suka terhadap perusahaannya. Misalnya contoh, ada, kalau saya gitu ya, yang saya rasakan gitu, saya pernah membeli satu produk baju gitu ya. Jadi saya beli di online shop gitu, dia belum buka workshop, dia punya apa namanya, padahal sih bajunya sih semacam kayak dress yang sekarang sedang in gitu ya, kayak baju dari baju pijamas yang bisa dipakai main gitu ya. Nah, itu namanya Damakara. Nah, saya sebenarnya produk Damakara itu ada beberapa produk seperti Damakara gitu, bajunya lebih murah. Tapi kenapa saya beli di situ? Karena saya suka dengan passion perusahaannya. Jadi perusahaannya itu membagikan atau mengerjakan orang-orang yang autis untuk menggambar di kainnya gitu. Jadi si orang-orang autis yang tidak punya pekerjaan gitu ya, mereka rekrut yang bisa menggambar, terus mereka suruh gambar, kemudian gambarnya dijadikan pola di baju tersebut. Nah, itu dia punya apa istilahnya, punya brand terhadap perusahaannya. Atau ada beberapa misalnya dia sudah puas dengan produknya, lalu dia cari tahu perusahaannya apa. Nah, ketika perusahaan itu membuat produk yang baru gitu ya, tapi perusahaannya sama, banyak konsumen yang membeli produk itu karena alasan perusahaannya ini, karena dia sudah suka dengan perusahaan. Oleh karena itu brand image perusahaan juga membantu bagaimana meningkatkan kepuasan dari konsumen. Itu menurut Kotler. Kalau menurut Supranto, apa saja sih aspek dari kepuasan konsumen? Yaitu satu, ketanggapan ya. Kedua, kecepatan keberadaan pelayanan gitu ya. Ketiga, profesionalisme. Keempat adalah overall satisfaction with service. Jadi servisnya itu, selain dia beli produk, tapi servisnya itu yang membuat orang makin suka terhadap produk saya. Itu menurut Supranto. Menurut Sabarguna, apa saja sih aspek kepuasan pelanggan? Pertama, aspek kenyamanan. Kedua, hubungan konsumen dengan karyawan. Apa maksudnya hubungan konsumen dan karyawan harus bagus? Contoh misalnya, karyawannya adalah sebagai pramuniaganya. Nah, kalau memang punya hubungan yang bagus dengan konsumennya, pasti konsumennya akan balik lagi gitu ya. Oleh karena itu, yang frontliner itu memang harus memberikan pelayanan yang lebih bagus, servis yang lebih bagus gitu ya. Terus yang ketiga, kompetensi teknis petugas itu juga kompetensinya. Jadi bagaimana pramuniaga atau yang di depan frontliner itu tahu tentang produk knowledge kita, produk yang kita jual gitu ya. Kemudian yang mempengaruhi aspek kepuasan konsumen lainnya adalah biayanya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah dari kualitas pelayanan.
Bagaimana sih kualitas pelayanan yang baik ya untuk supaya pelanggan itu puas? Yang pertama dia harus handal ya, reliability. Kemudian harus responsiveness. Kemudian harus punya keyakinan atau assurance. Tangibles-nya juga harus ada, kemudian empatinya yang diperlukan. Nah, kalau dari kualitas produk tentu kinerja dari satu produknya, lalu fitur-fitur yang ditawarkan dari produk tersebut, reliabilitas juga handal, durabilitas atau daya tahannya juga gitu ya, awet enggaknya itu produk, pelayanan dari customer atau pelayanan dari penjualnya, kemudian estetika dari produk tersebut, terus kesesuaian antara produk yang ditawarkan dengan produk yang emang ada gitu di situ, kemudian kualitas penerimaannya. Kalau dari harga adalah paradigma harga tinggi kualitas tinggi, tentunya itu sudah pasti. Kemudian harga worth it, kualitas produk sesuai. Nah, sekarang masyarakat sudah pintar, nggak dapat lagi harga tinggi, belilah dengan harga yang murah tapi mendapatkan produk yang bagus. Itu sudah tidak berlaku saat ini. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah pintar gitu ya. Contoh kasus misalnya saya punya saya punya Samsung Note 20 misalnya, harga di pasaran 16 juta gitu, terus saya jual dengan 6 juta. Masyarakat akan cari tahu dulu kenapa harganya 6 juta, apakah rusak, apakah BM atau apa segala macam. Jadi mereka akan tahu gitu harga worth it itu untuk barang yang sesuai gitu ya. Nah, lalu biaya yang dikeluarkan konsumen selain dari harga. Contoh misalnya kalau kita beli secara online, berarti ada shipping ya, ada biaya pengiriman. Nah, semakin murah biaya pengirimannya tentu konsumen akan memilih itu gitu ya. Tapi bukannya hanya murah saja, misalnya kecepatan dari pengirimannya juga itu salah satu pertimbangan dari kepuasan konsumen gitu ya. Atau misalnya ada lalu biaya yang dikeluarkan konsumen selain atau misalnya ada layanan-layanan atau diskon-diskon misalnya bebas biaya pengiriman. Nah, itu juga merupakan salah satu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap harga. Lalu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan lainnya adalah faktor situasi atau personal, itu kondisi dan pengalaman konsumen. Contoh misalnya konsumen punya pengalaman tidak baik terhadap toko tersebut, tentu dia tidak akan balik lagi ke situ gitu. Atau konsumen merasa tertipu terhadap toko atau terhadap produk tersebut, tentu konsumen tidak akan beli produk itu lagi. Dan emosi. Jadi kalau misalnya orang-orang biasanya kalau lagi nggak happy gitu ya, jalan-jalan mereka window shopping, terus masuk ke sebuah toko gitu ya, terus ternyata si pelayan itu bisa memberikan emosi baik gitu ya, emosi yang positif gitu, dan tadinya nggak beli bakalan jadi beli gitu ya. Atau misalnya mereka cuma say hey dan melakukan bonding terhadap konsumennya, misalnya seperti ngobrol yang tadinya nggak beli gitu ya, tapi karena misalnya udah bonding udah segala macam jadi akhirnya beli. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan gitu ya. Kemudian kualitas pelayanan menurut Kotler gitu, itu harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Ketika kita membuat produk atau kita menjual produk, itu dimulainya tentu dari kebutuhan pelanggan dulu, tapi diakhiri selalu dengan persepsi pelanggan. Jadi kalau kita misalnya tim kreatif sebuah produk, tim kreatif sebuah service, kita harus merasakan bagaimana menjadi pelanggan gitu ya. Nah, kemudian menurut Gevan, kualitas pelayanan itu adalah perbandingan subjektif yang dibuat konsumen antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan yang didapatkan gitu ya. Nah, terus menurut Zetmal, tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi kalau kita simpulkan, ternyata gap antara persepsi pelanggan dengan produk yang dibeli pelanggan itu harus kecil ya, harus sedikit gitu. Semakin kesedikit gapnya, otomatis kualitas pelayanannya semakin baik. Nah, apa saja sih aspek kualitas pelayanan menurut Zetmal? Itu kembali lagi reliability, responsiveness, empathy, assurance, tangible. Kalau menurut para suraman, tangible, reliability, responsiveness, assurance, apa itu bisa dilihat di googling. Kalau menurut Garvin lebih banyak, performance, features, reliability, conformance to specification, durability, serviceability, estetika dari satu produknya, sama perceived quality atau brand image gitu ya. Nah, itu juga penting banget aspek dari kualitas pelayanan. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih brand image satu produk itu sangat mempengaruhi kualitas dari pelayanan. Bahkan saya akan memberikan contoh bagaimana kekuatan brand image terhadap satu produk, terhadap kualitas pelayanan dari satu produk gitu ya. Sebelumnya kita masuk ke sini dulu, pentingnya mengukur customer satisfaction. Apa saja sih keuntungan, terus kenapa sih kita harus mengukur customer satisfaction? Yang pertama,
kita bisa mengetahui kepuasan pelanggan dengan mendorong performance dari suatu bisnis yang sukses. Jadi kepuasan pelanggan itu mendorong performance dari suatu bisnis yang sukses. Tentunya semakin puas pelanggan akan semakin laku servis dan produk kita, dan itu indikator bahwa bisnis kita adalah sukses gitu ya. Karena kenapa? Karena produk atau servis kita diterima oleh pangsa pasar kita. Kemudian menjadi sebuah alat untuk menguji seberapa bagus sebuah perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen, terutama dalam menghadapi persaingan. Hasil pengukuran customer satisfaction juga adalah untuk mengetahui kebutuhan konsumen gitu ya, terutama untuk menghadapi pesaing-pesaing yang membuat produk serupa dengan kita. Kemudian menjadi alat untuk menyajikan jawaban dalam masalah pemasaran yang dihadapi perusahaan. Itu juga bisa mengetahui teknik pemasaran yang lebih baik itu seperti apa. Kenapa? Karena setiap produk itu pasti mengalami life cycle of product. Nah, dari situ kita harus membutuhkan, saya sudah jelaskan kemarin-kemarin, strategi-strategi apa saja ketika misalnya produk kita dalam stage tertentu. Kan dalam life cycle produk itu ada di tahap perkenalan, growth, maturity, dan decline. Itu pasti mengalami 4. Nah, strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan, strategi pemasaran apa saja yang harus dilakukan nah ini bisa dengan cara mengukur customer satisfaction. Kemudian membantu membuat budaya terpusat pada konsumen. Tadi tujuannya customer satisfaction itu mengetahui persepsi pelanggan. Kan harus diakhiri dengan persepsi pelanggan. Jadi kita harus tahu budaya yang terpusat pada konsumen terhadap produk dan servis layanan kita. Kemudian membantu perusahaan untuk membangun relationship yang kuat dengan customer. Itu juga customer satisfaction itu bisa membantu perusahaan untuk membangun relationship yang kuat dengan customer. Kemudian yang keenam, pentingnya mengukur customer satisfaction adalah untuk memperlihatkan keputusan pemasaran mana dengan menggunakan data analitis gitu ya. Nah, customer satisfaction ini bisa dijadikan data analitis untuk memutuskan strategi pemasaran apa yang harus dilakukan. Tadi saya berjanji bahwa akan memberikan contoh bagaimana brand image itu sangat kuat di masyarakat ya. Anda pasti tahu produk ini, Gap. Ya, Gap itu kayak baju gitu ya. Ada dari anak-anak sampai dewasa gitu. Jadi pada tahun 2010 itu Gap itu nge-rebranded, pengennya sih nge-rebrand biar supaya mungkin pemikirannya supaya refreshment lagi gitu ya. Logonya, jadi dia memunculkan logo barunya yang sebelah kanan ya. Nah, ternyata respon dari customer itu ternyata mereka marah dengan pergantian logo tersebut. Mereka mulai menulis di Twitter, mulai menulis di Facebook, YouTube, dan lain-lainnya, semua sosial media, di mana mereka bilang bahwa mereka tidak suka dengan logo dari Gap tersebut gitu ya. Nah, kurang dari 7 hari ternyata company akhirnya memutuskan untuk mengembalikan lagi logo tersebut. Jadi kenapa sih logo itu sangat kuat, brand image itu sangat kuat. Kalau misalnya kita contoh beli produk tadi Gap, ketika kita ganti logo berasa nggak beli produk itu gitu ya. Begitupun jadi kalau kita mau ganti logo itu harus memikirkan baik-baik gitu ya bagi konsumen. Niatnya baik untuk merefreshment, tapi ternyata masyarakat lebih suka atau konsumen Gap itu lebih suka dengan logo Gap yang lama gitu, karena berasa sudah nempel gitu ya Gapnya. Dulu juga pernah terjadi di merek yang sekarang lagi rame ya. Dulu saya sebutkan saja Aqua contohnya ya. Aqua dulu sebelum pakai Danone kan sempat turun gitu ketika misalnya Aquanya dibeli oleh Danone, terus dia rubah gitu ya, beberapa botolnya, kemasan botolnya banyak yang tidak notice, tapi banyak juga yang notice. Akhirnya mereka lebih menyukai yang produk lama. Akhirnya botol Aqua yang berbagai macam tetap aja mereka menggunakan botol Aqua yang lama. Nah, itu kurang lebih contoh bagaimana brand image atau bagaimana logo itu sangat berpengaruh terhadap bonding dari kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah salah satu beritanya bagaimana terdapat Gap logo debates gitu ya. Di sini ada beberapa berita bahwa ternyata konsumen Gap itu tidak suka dengan logo yang baru. Akhirnya untungnya si CEO Gap tuh cepat mengembalikan ke logo yang lama gitu ya. Nah, itu adalah pentingnya brand image, sehingga brand image itu sangat mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana cara mengukur atau memeriksa customer response atau customer satisfaction itu melalui customer response? Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Ada sales level, ada customer complaints, ada customer follow up, ada customer satisfaction survey, ada mystery shopping. Dan yang terbaru adalah ada loyalitas card namanya. Apa itu loyalitas card? Saya jelaskan sekarang langsung. Jadi loyalitas card itu kayak member.
Kalau Bapak Ibu pernah belanja di satu store, satu toko, tentu biasanya ditawarkan untuk menjadi member gitu, atau misalnya ada term and condition menjadi satu member gitu ya. Nah, bisa diberikan kartu, bisa kita memberikan biodata kita gitu ya dengan nomor telepon. Ada misalnya ketika kita beli lagi ke store itu cuma menyebutkan nomor telepon kita, atau ada juga yang menunjukkan kartu misalnya. Nah, kelebihan dari kartu tersebut berbeda-beda setiap store. Ada yang mendapatkan poin, ada yang mendapatkan diskon langsung gitu ya. Nah, ini digunakan untuk customer respon supaya kita tahu jejak berapa kali sih si customer ini beli produk ini gitu ya, terus apa saja sih yang dibeli, kenapa dia beli itu terus. Nah, itu adalah sebagai bahan data atau informasi untuk mengukur customer respon tadi dari loyalty card tadi, jadi member-member tadi gitu ya. Walaupun sekarang banyak sekali orang-orang yang udah penuh gitu dompetnya gara-gara kartu membernya banyak sekali, jadi sekarang udah mulai pakai kartu ya, jadi pakai handphone atau nomor telepon kita. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu teknik yang digunakan untuk memeriksa customer respon. Tadi satu udah saya jelaskan ya, loyalty card, nggak saya tulis di sini. Yang pertama mengenai sales level. Tapi sebelum kita mengetahui teknik yang digunakan untuk memeriksa customer service, jika kita tidak melakukan pengukuran customer satisfaction, itu berakibatnya seperti apa sih? Akibatnya kita nggak tahu produk kita tuh ada di mana, di stage mana. Kemudian juga kalau kita tidak mengetahui suka atau tidaknya konsumen terhadap produk kita. Dan bahayanya kalau misalnya ada konsumen yang nggak suka terhadap produk kita, biasanya mereka sudah mulai upload sendiri di sosial medianya. Nah, kalau misalnya responnya positif, reviewnya positif terhadap produk kita, itu merupakan keunggulan buat kita. Tapi kalau responnya jelek ya, atau misalnya mereka kecewa terhadap produk kita, viral gitu, wah itu bisa menjadi brand image kita jadi tidak baik terhadap produk kita gitu ya. Karena kenapa? Karena online social media platform ini seperti YouTube, Twitter, Facebook ini mempunyai empower customer to share and spread complaints for quickly. Cepet banget gitu ya. Ketika kita klik gitu ya, udah menyebar ya. Itulah platform-platform yang biasanya bisa memberikan kesempatan kalau memang misalnya bagus produknya, kesempatan buat pemasaran kita secara gratis, tapi bisa menjadi bumerang juga buat kita ketika produk kita tidak sesuai gitu ya. Jadi juga bisa digunakan untuk memonitor customer kita seperti apa. Ini jika kita tidak melakukan pengukuran customer satisfaction, apalagi sekarang gitu ya, di zaman sekarang itu hampir semua customer punya sosial media gitu ya. Begitu mereka upload ya sudah gitu ya, dibaca sama banyak orang, mereka pasti yang terpengaruh juga banyak gitu ya. Baik, kita kembali ke bagaimana teknik yang digunakan untuk memeriksa customer response. Yang pertama, sales level. Sales level itu apa sih? Biasanya kita gunakan data laporan penjualan, bisa data laporan penjualan harian, mingguan, semesteran, triwulan, atau tahunan gitu ya. Nah, tentu mereka sales level ini digunakan untuk mengetahui sebagus mana sih atau sebaik apa sih produk kita diterima oleh masyarakat. Kalau misalnya sales levelnya tinggi ya itu bagus buat perusahaan. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas ya. Kelebihannya apa saja dari sales level? Yang pertama, mengetahui baik dan buruknya produk dan servis yang diterima konsumen. Itu biasanya langsung, begitu sales levelnya kecil, ya berarti produk kita tidak diinginkan oleh masyarakat, tidak punya pangsa pasar, berarti ya jelek gitu ya. Yang kedua, mengetahui indikasi dengan segera customer response-nya. Segera biasanya cepat dapat ya kalau dari sales level tadi. Kekurangannya adalah penjualan yang tinggi tidak berarti pelanggan puas gitu. Kepuasan pelanggan juga tinggi. Nah, itu kekurangan dari sales level. Kadang sales level tuh memang penjualannya tinggi, tapi ternyata kepuasan pelanggan tinggi. Saya berikan contoh. Anda tahu maskapai di Indonesia yang logonya warnanya merah gitu ya. Maskapai di Indonesia yang logonya warnanya merah dengan low cost-nya gitu ya, murah sekali tiketnya. Dia tuh banyak masalah, mulai dari delay-nya, terkenal dengan delay gitu ya, delay banget gitu. Kalau pakai maskapai itu pastilah pernah merasakan delay. Saya beberapa kali pakai maskapai itu ada beberapa kali delay gitu ya. Nah, itu kan berarti sebenarnya penjualan tiket maskapai yang merah itu tuh tinggi sekali gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali orang yang tidak puas terhadap pelayanan dari maskapai tersebut. Tapi kenapa tetap tinggi? Karena satu, bisa jadi harga tiketnya murah. Kedua, destinasi atau tempat tujuan yang dicakupinya banyak. Jadi si maskapai merah tadi tuh dia tuh melayani penerbangan ke tempat-tempat yang tidak dilayani oleh maskapai lain gitu. Ke tempat-tempat yang apa istilahnya
kota-kotanya nggak terlalu besar, tapi mereka melayani itu gitu ya, melayani penjualan tiket ke situ, sehingga penjualan tiketnya selalu tinggi walaupun kepuasan pelanggannya belum tentu tinggi. Nah, ini kekurangan dari sales level gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang mewakili itu, contohnya ya, Anda pasti tahulah yang gambarnya macan gitu. Tuh ya, kekurangan. Yang kedua, tidak menunjukkan aspek yang membuat customer tertarik pada servis dan produk kita, karena hanya informasinya adalah sales level, jadi tidak tahu apa sih yang membuat customer kita tuh balik lagi dan suka dengan produk dan servis tadi gitu ya. Nah, itu tadi kekurangan dari sales level. Kedua, customer complaints. Nah, ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan kritik atau komplain terhadap servis dan produk. Jadi ketika ada customer yang melakukan komplain terhadap produk kita, itu jangan sedih gitu ya, jangan jadi tuh gimana, enggak. Kenapa? Karena itu biasanya adalah satu informasi buat perusahaan untuk memperbaiki service level dan memperbaiki produknya. Tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kita lihat satu-satu. Kelebihannya apa? Menyumbangkan ide bagi perusahaan untuk perbaikan produknya atau servisnya dengan sedikit biaya atau no cost kadang-kadang. Karena kita nggak perlu tim kreatif, kita tidak perlu lagi melakukan uji pasar, tapi sudah tahu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen untuk servis dan produk kita gitu ya. Itu dari customer complaints. Kemudian mengetahui aspek spesifik peningkatan dari produk dan servis. Begitu misalnya produknya bagus, begitu misalnya servisnya bagus, itu kita tahu spesifik yang disukanya tuh apa sih, value added yang disukain oleh konsumen tuh apa sih. Itu kelebihan dari customer complaint. Kemudian bisa menjadi sarana untuk membangun relationship antara perusahaan dan customer. Kenapa? Biasanya kalau komplain itu langsung ke perusahaannya, jadi kita bisa bangun bonding terhadap konsumennya gitu, perusahaannya langsung. Kemudian paling efektif untuk memonitoring customer satisfaction. Nah, itu ketika ada komplain tuh paling efektif, pengen tahu nih ada apa, kesalahannya seperti apa, jadi tahu quality controlnya, cepet tahu mana yang salahnya di situ. Kekurangannya, nah itu kalau komplain ya, kadang tidak dapat menyaring customer yang melakukan komplain yang berlebihan, apalagi sekarang zamannya sosial media. Terkadang konsumen itu punya gap yang besar sekali, punya harapan yang besar sekali terhadap produk kita, walaupun produk kita sudah dibilang bahwa spesifikasinya seperti ini, tapi karena customer misalnya berharap banyak, akhirnya dia komplain gitu dengan produk kita. Dan biasanya kalau sudah masuk ke sosial media agak susah untuk menyaringnya gitu ya. Nah, itu adalah kalau kekurangan dari customer complaint. Kemudian yang ketiga adalah customer follow up. Nah, customer follow up itu apa? Biasanya lebih ke positif kalau follow up. Jadi kalau kita mau mengeluarkan produk baru gitu, biasanya kita menggunakan customer yang loyal ya, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Nah, kelebihannya adalah pendekatan yang personal dengan customer. Kedua, membuka kesempatan untuk mempelajari kebutuhan konsumen. Jadi ketika ada follow up, yang dibutuhin apa sih pada produk kita, pengen ningkatin apa sih, atau kalau misalnya dalam bidang makanan mau ada rasa apa lagi, biasanya seperti itu. Nah, ini customer follow up ini digunakan oleh perusahaan. Boleh saya kasih contoh lagi, saya punya punya langganan coffee shop, punya langganan toko-toko roti dan kue yang memang keto friendly, yang memang bisa kita makan karena kita maksudnya sedang melakukan pola hidup sehat gitu ya. Namanya N Bakery, ada di Jalan Mas Kumambang nomor 33, ada di YouTube saya juga gitu kalau mau tahu tentang N Bakery. Jadi dia tuh melakukan pengukuran customer satisfaction-nya melalui customer follow up. Jadi melakukan pendekatan personal ya gitu. Jadi si ownernya tuh kadang Om Anton itu suka datang, kalau kita datang gitu ya, beliau tuh suka menyapa kita semua konsumen-konsumen yang ada di N Bakery itu disapa oleh beliau, kemudian diajak ngobrol, kemudian diajak sharing, kemudian diajak kurangnya apa nih produk kita. Bahkan kalau misalnya mereka mau launching produk baru itu, kita suka dikasih testernya. Nih gimana, kurang apa rasanya atau apa gitu ya, sebelum di launching ke konsumen gitu, sebelum dijual ke konsumen, mereka biasanya melakukan tester gitu terhadap kita. Nah, itu adalah customer follow up. Kelebihannya seperti itu, bisa melakukan bonding gitu ya, pendekatannya personal dengan customer. Kekurangannya, terkadang gitu ya, untuk customer follow up ini kita membutuhkan investasi untuk membuat sistem manajemen relationship dengan customer. Kalau perusahaannya kecil is okay sih, tapi kalau perusahaannya besar, kita mau menjangkau konsumen yang banyak, tentunya membutuhkan investasi bagaimana supaya istilahnya produk-produk atau misalnya informasi-informasi tentang produk tersebut nyampe ke kita gitu, membutuhkan sistem bagaimana membangun manajemen relationship untuk customer. Relationship dengan customer. Kalau kita lanjutkan,
Customer Satisfaction Survey itu selanjutnya. Nah, kelebihannya, survei menawarkan fleksibilitas untuk mengukur kepuasan konsumen dalam cakupan masalah produk dan servis. Biasanya gitu ya, biasanya itu sudah kita buatkan beberapa question gitu ya, beberapa kuesioner gitu, beberapa pertanyaan untuk pengen tahu apa saja sih yang yang akan kita uji gitu. Nah, ini melalui Customer Satisfaction Survey. Kelebihan yang kedua adalah menawarkan gambaran pengetahuan dari kepuasan konsumen terhadap produk dan servis gitu ya. Nah, itu kelebihan dari Customer Satisfaction Survey. Kenapa? Karena kita sudah membuatkan beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dari konsumen, sehingga kita tahu gambaran pengetahuan tentang produk tersebut dari sisi konsumen. Kekurangannya, biasanya menyajikan jawaban yang tidak spesifik terhadap pertanyaan, seperti bagaimana dan kenapa mereka puas. Jadi kalau misalnya kita melakukan survei, itu kadang-kadang mereka lebih suka memilih pertanyaan yang close-ended gitu ya, jadi dipilih. Tapi kalau yang open-ended yang harus pakai tulisan menjelaskan tentang dia sukanya apa gitu, biasanya orang-orang malas nulisnya gitu ya. Nah, itu kadang ya nulis seadanya aja gitu, sehingga hasil informasinya tidak spesifik. Itu adalah Customer Satisfaction Survey. Kemudian mystery shopping. Nah, kalau mystery shopping itu apa sih? Biasanya kita menyewa konsultan atau misalnya menggunakan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, tentu yang tidak dikenal gitulah oleh tokonya, oleh store-nya gitu ya, untuk melakukan mystery shopping gitu. Pura-pura belanja gitu, belanja produk tersebut. Kelebihannya apa? Efektif dalam melakukan monitoring terhadap layanan yang disediakan untuk konsumen. Jadi kita tahu kekurangannya langsung dan apa sih kalau kita sebagai konsumen gitu ya. Yang kedua, efektif untuk mengetahui staff performance terhadap product knowledge. Nah, pentingnya product knowledge terhadap satu kepuasan konsumen itu saya berikan contoh. Kalau misalnya si frontliner atau misalnya penjualnya itu punya pengetahuan product knowledge yang baik, itu kadang-kadang membuat konsumen yang tadinya tidak akan membeli jadi membeli gitu ya. Contoh misalnya konsumen misalnya mau membeli sesuatu, atau saya mau beli kamera lah contoh. Waktu bulan kemarin atau 2 bulan kemarin saya pengen beli kamera gitu ya. Nah, kemudian saya survei dulu nih kameranya jenis apa gitu ya. Kita survei gitu ya lewat googling atau lewat review gitu. Kita survei, akhirnya karena punya uangnya segitu kita memutuskan untuk beli kamera tipe itu gitu. Kemudian ketika datang ke toko, karena frontliner atau karena orang-orang yang bukan frontliner atau si salesnya itu mengetahui product knowledge yang bagus banget, dia akhirnya menjelaskan tipe yang lain untuk kamera tersebut, walaupun harganya sih dibilang agak mahal sedikit, tapi misalnya bedanya 1-2 juta, tapi sayang kenapa featuresnya lebih banyak segala macam. Akhirnya kita memutuskan membeli kamera yang tadi ditawarkan oleh sales tersebut. Kenapa? Karena hasil dari product knowledge dari sales tersebut, sehingga seorang sales atau seorang penjual atau seorang frontliner yang di depan untuk menawarkan produk itu perlu mempunyai product knowledge yang baik. Itu adalah kelebihan dari mystery shopping gitu ya. Kemudian kekurangannya adalah tadi harus mengeluarkan dana lebih untuk melakukan mystery shopping, karena terkadang kita harus menggunakan konsultan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan sumber daya manusia, kadang kalau perusahaan kecil kan orang tahu, oh ini mah orang-orang sini gitu, mereka sedang beli ini gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orangnya tidak dikenal ya kita mau nggak mau harus menyewa satu konsultan. Nah, itu agak lumayan tinggi biasanya biayanya kalau kita melakukan mystery shopping. Nah, sekarang kita masuk gini, how to design a customer satisfaction survey. Bagaimana sih mendesain suatu satisfaction survey gitu ya. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah memutuskan tujuan dari survei kepuasan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, tuliskan pertanyaan untuk respondennya. Yang ketiga, susun urutan pertanyaan secara logis, dan pertanyaan yang punya topik yang sama sebaiknya dibuat group question. Nah, saya jelaskan satu-satu. Memutuskan tujuan dari survei kepuasan pelanggan. Jadi, kita harus putuskan dulu apa saja yang akan kita uji dari kepuasan konsumen tersebut. Bisa dari mulai menguji stage customer satisfaction or dissatisfaction-nya saja, atau bisa kita menguji karakteristik dari customer-nya atau satisfaction levelnya, bisa juga menguji dari product features, the effect satisfaction or dissatisfaction-nya. Jadi kita harus menentukan dulu tujuan dari untuk melakukan survei kepuasan pelanggannya apa saja. Supaya apa? Supaya ketika kita bikin pertanyaan ya langsung masuk ke pokok permasalahannya. Tuh ya. Yang kemudian tuliskan pertanyaan untuk responden.
tipe question apa yang akan dipertanyakan. Nah, biasanya ada dua, ada open-ended question, ada close-ended question. Nah, kalau open-ended question biasanya, nah seperti ini kayak kita jawaban esai gitu ya. Kenapa kamu tidak puas terhadap layanan si A? Nah, kita harus jelasin satu-satu. Nah, kalau open-ended question itu biasanya digunakan kalau misalnya dia tidak puas. Tapi kalau misalnya dia puas terhadap layanan tersebut, tidak menggunakan open-ended. Jadi, ya sudah kalau puas tidak. Tapi kalau misalnya tidak puas, biasanya dilanjutkan dengan open-ended question. Karena pengen tahu apa sih yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap produk dan layanan kita. Tapi kalau close-ended question, kita bisa menggunakan rating scales. Rating scales-nya mulai dari excellent sampai very poor misalnya. Atau bisa juga dengan very satisfied sampai very unsatisfied. Nah, itu rating scales-nya. Ya. Atau misalnya kita bisa menggunakan how satisfied mulai dari skala dari kalau very satisfied kita, unsatisfied kita kasih angka 1, very satisfied kita kasih angka 5 point scale gitu ya. Atau bisa juga dengan menggunakan multiple choice. Jadi kita sudah menyiapkan pertanyaannya, tapi kita sudah menyiapkan jawaban-jawabannya, gitu ya. Nah, ini contoh dari open-ended question menggunakan multiple choice. Oke, nah ini kemudian langkah ketiga yang terakhir adalah setelah kita memilih mau menggunakan pertanyaan open-ended apa close-ended question, baru kita susun urutan pertanyaan secara logis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang punya topik yang sama dibuat dalam satu grup, jangan pisah-pisah. Misal kalau kita bertanya tentang kualitas produknya, ya sudah kualitas produknya misalnya kita bahas tentang features-nya atau tentang fitur-fiturnya. Ya, pertanyaan tentang fitur-fitur saja, nggak usah yang lain. Ketika sudah fitur, baru misalnya menanyakan tentang harga semua pertanyaannya dibuat di grup gitu. Jadi jangan sampai pemikiran dari konsumen atau responden kita itu beralih gitu, cepat beralih kemana-mana. Jadi ditetapkan dulu pertanyaannya, setelah itu baru dipilih mana nih yang masuk ke digrupkan gitu ya. Ini contoh, saya kasih contoh misalnya dia bertanya tentang workshopnya, jadi dia bertanya tentang workshop semua, kemudian dia tanya tentang tutorialnya, tentang tutorial semua. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan, susun pertanyaan lalu dibuat grup sesuai dengan subbabnya atau subbahasannya yang mau dibahas di dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan untuk survei. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan, biasa buku ya. Ada dari Gop sama Suryanto. Kemudian saya juga ambil dari Berlin Asong. Ini bagus sekali tentang Berlin Asong itu. Jadi bagaimana sih dia melakukan, kenapa kita harus melakukan kepuasan survei kepuasan konsumen, lalu teknik apa saja yang harus digunakan, terus apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu saya dapat dari Berlin Asong ini. Oke. Sepertinya sudah selesai perkuliahan hari ini di pertemuan ke-6. Jika ada pertanyaan seperti biasa, Bapak Ibu boleh bertanya di komen, ditulis di komen di YouTube, cantumkan NIM dan namanya, atau boleh langsung lewat WA saya gitu ya, langsung pertanyaan ke saya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak perkuliahan saya. Mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan, dan sampai ketemu di pertemuan ke-7 ya, mengenai kualitas produk tentunya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, and share mengenai kuliah kita hari ini ya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.